semuanya, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di Lab Dietetik dan Kuliner Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Pada kesempatan kali ini pula saya akan mempraktekkan 2 resep dari bakery dan patisserie. Nah, untuk bahan-bahannya sudah tersedia semua di sini. Nah, pertama ada tepung terigu, butter, kuning telur, gula halus, pasta vanila, air putih, ragi, garam, susu cair, whipping cream, tepung jagung, dan minyak zaitun. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk materi yang pertama, kita akan membuat bakery. Bakery pada umumnya diartikan sebagai tempat yang memproduksi atau menyediakan bahan makanan yang berbahan dasar dari tepung yang kemudian difermentasi lalu dipanggang. Nah, bakery ini juga menyediakan bahan makanan lain seperti roti, pastry, biskuit, cookies, cake, pie, dan lain-lain. Selain itu, secara sejarahnya, bakery diutamakan dibuat oleh koki-koki pada zaman dahulu untuk membuat roti yang dibuat dari adonan berupa tepung terigu, ragi, air, dan kemudian difermentasikan baru kemudian dipanggang. Nah, sementara itu untuk jenis-jenis bakery itu banyak, terutama untuk roti. Biasanya kita memakan roti sebagai makanan utama. Nah, untuk roti sendiri yang biasanya kita umum ketahui, yaitu yang pertama ada roti gandum. Roti gandum contohnya adalah roti tawar putih atau roti tawar coklat yang terbuat dari biji-bijian gandum utuh. Nah, yang kedua ada roti gandum yang merupakan roti yang dibuat dari campuran biji-bijian seperti biji bunga matahari, biji bunga popi, biji gandum, biji labu, dan biji lainnya. Selain itu, untuk roti yang lain, terdapat pula roti asam atau yang disebut dengan sourdough. Nah, sourdough ini dibuat dari roti yang difermentasikan secara natural, di mana bakteri yang digunakan dalam fermentasi di tepung ini adalah bakteri alami yang merupakan kontaminan dari tepung. Bisa juga bakteri diambil dari kultur bakteri tertentu. Selain itu, untuk roti yang lain juga terdapat tea bread and bun yang biasanya disajikan ketika kita minum teh sore atau sebagai kudapan cemilan. Resep yang akan saya buat kali ini adalah English muffin bread. Roti kecil bulat ini sangat populer di Inggris, di mana ia biasanya digunakan atau dikonsumsi saat jamuan minum teh dan kudapan sore. Nah, bahan-bahannya sudah ada di sini semua. Untuk bahan-bahannya, yang pertama kita menggunakan tepung terigu, kemudian tepung jagung, gula, sedikit garam, ragi, butter untuk menumis, minyak zaitun, susu, dan juga air. Nah, setelah itu kita mulai proses membuatnya. Yang pertama, kita akan mencampurkan susu dan air hangat. Nah, untuk susu dan air hangat ini, kita harus memastikan bahwa susu dan air yang dipakai cukup hangatnya suam-suam kuku. Kenapa? Karena ini untuk memastikan ragi yang kita gunakan nanti dapat berkembang dengan baik atau istilahnya masih aktif. Kalau nanti kita menggunakan air atau susu yang terlalu panas, takutnya ragi akan mati dan justru adonan nanti tidak mengembang atau hasilnya malah jadi bantet. Nah, pertama-tama kita akan campurkan susu dan air hangat ini. Yang kedua, kita masukkan raginya. Jangan lupa kita aduk rata. Setelah kita aduk, kita sisihkan. Kira-kira kita tunggu beberapa menit agar raginya menjadi aktif. Nah, ragi yang aktif itu akan tampak ketika muncul buih-buih yang ada di permukaan susu kita. Nah, selanjutnya
kita akan menyiapkan tepung. Nah, tepung ini kemudian kita beri dengan gula. Dan kemudian kita aduk rata. Oh iya teman-teman, untuk tepungnya tadi sudah saya ayak ya, agar nanti tidak ada gumpalan-gumpalan yang mengganggu saat kita mengaduk adonan. Nah teman-teman, untuk raginya sendiri ini sudah berbuih, yang menandakan bahwa raginya ini sudah aktif. Nah langsung saja kita masukkan susunya. Setelah itu kita aduk dengan rata. Ngaduknya perlahan-lahan aja ya teman-teman, agar semua ragi bisa tercampur dengan bahan keringnya. Nah, setelah adonan ini tercampur rata, boleh nih kita tambahkan garam di akhir. Saya pakai sarung tangan dulu ya teman-teman, karena kita akan masuk ke proses menguleni. Nah, untuk garam ini kenapa kita tambahkan di akhir? Karena ketika kita menambahkan garam, ditakutkan kalau kita menambahkannya terlalu awal, garam ini justru bersifat menghambat untuk aktivitas dari ragi. Untuk itu kita memasukkannya di akhir saja. Setelah itu kita uleni dengan cara sedikit diremas-remas. Oh iya teman-teman, untuk menguleni adonan seperti ini memang membutuhkan waktu. Jika kalian ingin menguleni dengan mixer atau mesin pengaduk itu juga bisa. Dan itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Nah, adonan yang sudah tercampur rata ini kemudian bisa kita uleni dengan tangan. Seperti diremas-remas seperti ini. Dapat juga sedikit dilempar-lempar dan diputar-putar. Nah, untuk step ini kadang kita bisa menambahkan tepung agar dia tidak lengket di papan kerja kita. Nah, teman-teman, saat kita selesai menguleni adonan, itu dimulai ketika kita melihat bahwa adonan kita mulai kalis. Nah, contoh adonan yang kalis itu seperti apa? Contoh adonan yang kalis adalah ketika adonan kita, ketika ditekan dengan jari, itu akan kembali ke posisi semula. Kemudian juga kita bisa mengambil beberapa potong dari adonan tersebut, lalu kita pipihkan apakah dia elastis atau tidak. Nah, jika sudah elastis, berarti adonan kita sudah kalis. Nah, saat adonan kita sudah kalis, kita bisa memasukkan adonan tersebut ke dalam wadah yang sudah kita beri minyak zaitun agar dia tidak lengket dengan tempatnya. Setelah itu, kita bisa menutup adonan ini dengan serbet atau plastik, lalu kita diamkan atau istirahatkan selama 2 jam sampai adonan ini mengembang. Nah teman-teman, untuk adonan yang mengembang dia sudah bertambah besar 2 kali lipat atau lebih. Seperti ini. Dan mulai banyak timbul rongga-rongga udara di dalamnya. Nah, untuk adonan ini kemudian kita keluarkan. Dan kita akan masuk ke proses pembentukan roti.
Pertama kita kempeskan dulu adonannya ya teman-teman, agar semua gelembung udaranya bisa keluar. Setelah itu kita potong-potong adonan ini menjadi bagian-bagian kecil. Nah, untuk ukurannya sendiri ini terserah kalian, tapi biasanya saya menggunakannya adalah sebesar seperti ini. Nah, kita potong-potong dulu semua adonannya. Nah, kemudian potong-potongan adonan ini kita bulat-bulatkan. Kalau misalnya adonan kalian ukurannya belum sama, itu masih bisa untuk ditambahi dengan adonan lain sehingga ukurannya lebih seragam. Seperti itu. Nah, untuk adonan kali ini saya mendapatkan 9 buah adonan. Nah, setelah selesai dibulatkan seperti ini, adonan ini bisa kita pipihkan dengan cara ditepuk pelan-pelan. Nah, sampai pipih teman-teman. Setelah adonan bulat ini tadi kita diamkan selama 20 menit, dia akan mengembang juga teman-teman. Langsung saja kita beri dengan cornmeal atau tepung jagung yang kasar, atau juga bisa memakai polenta kasar. Kita taburkan. Dan kita balik di kedua sisinya. Nah, saran jangan gunakan tepung terigu, karena kalau kita memakai tepung terigu, maka adonan ini nanti akan gosong ketika dipanggang atau di oven. Setelah kita beri polenta, selanjutnya kita panggang adonan ini di atas teflon. Sebelumnya tadi saya sudah memanaskan teflon dengan butter di atasnya. Langsung saja kita panggang. Nah, untuk proses pemanggangannya ini, kita akan membalik adonan ini cukup 1 kali per sisi. Untuk itu kita harus memperhatikan apinya. Kita menggunakan api yang kecil atau sedang, dan nanti baru kita balik ketika sudah kecoklatan. Baiklah, ini adalah hasil dari roti yang tadi sudah saya panggang. Bisa dilihat kedua sisinya sudah kecoklatan ya. Selanjutnya, ketika kue ini sudah kita panggang di teflon, kita atur kembali kuenya di atas loyang yang sudah dilapisi oleh baking sheet. Selanjutnya, kue English muffin ini akan kita panggang di oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 5-8 menit saja. Nah, sebelumnya ovennya tadi sudah saya panaskan ya teman-teman. Tujuan proses pengovenan setelah pemanggangan ini adalah untuk memastikan bagian dalam dari English muffin ini sudah matang sempurna. Oke, kue English muffinnya sudah saya keluarkan dari oven. Dan selanjutnya kita dinginkan dulu sebelum kita olah. Untuk kue English muffin yang sudah di oven,
nanti akan muncul seperti garis di tengahnya. Nah, garis di tengah ini merupakan ciri khas dari kue English muffin. Untuk membelahnya kita tidak memerlukan pisau teman-teman, tapi kita cukup menggunakan garpu. Caranya adalah kita tusuk-tusuk di bagian tengah dari kue English muffin ini secara melingkar. Kemudian kita buka. Nah, pori-pori kasar ini merupakan ciri khas dari kue English muffin. Selanjutnya, kue ini bisa kita santap dengan aneka topping seperti topping gurih atau topping asin. Bisa juga sebelum diberi topping, kita panggang di atas teflon dengan menggunakan butter. Oke, ini adalah hasil dari English muffin bread yang tadi sudah kita buat. Untuk yang di sebelah kanan, saya berikan topping asin berupa keju dan tomat dan ditemani dengan butter dan sosis. Nah, ini untuk kalian yang suka asin dan gurih ya. Sementara di sebelah kiri sudah saya beri dengan selai strawberry untuk cita rasa English muffin bread yang manis. Demikian cara membuat English muffin bread. Untuk itu, selanjutnya kita akan beralih pada materi untuk membuat pastry.